Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup. Ya, di video kali ini masih di game Undawn, kita akan membuat rumah di segmen Use Signature. Di segmen ini gue akan membuat rumah dari awal sampai akhir, tujuannya supaya bisa menambah inspirasi atau ide kalian. Ya, termasuk salah satunya yang banyak di request dari teman kita, karena furnitur tipe Asia atau Chinese structure itu udah ada di shop. Jadi nggak ada salahnya gue bikin yang versi guanya. Dan ini juga terkait karena yang kemarin itu pada minta bikin juga. Jadi gue bikin versi yang F2P-nya. Jadi di sini gue hanya memanfaatkan dua box dari shop, tapi bagaimana gue bisa mengkreasikannya dan memberikan ide ke kalian. Oke, kebetulan ini gue udah di mode blueprint atau di mode build. Yang untuk bagian taman karena kebetulan ada di sketsa yang lama, jadi gue biarkan aja tamannya, dan itu juga nggak akan berpengaruh ya, karena kita akan fokus ke bagian rumahnya. By the way, seperti kalian lihat, ini udah gue bikin lahannya dengan menggunakan lantai yang gue timpa kayu ya. Nggak usah lihat di atas, pokoknya kita cek aja. Kalau kalian punya wilayah dan udah dikasih lantai, nanti di bagian tengah-tengahnya seperti ini, kalau bisa pertama kalian bedakan dulu. Jadi kebetulan karena gue ambil yang tengah-tengahnya 2 layer ya, 2 blok. Lalu nanti tinggal dialokasikan aja sisanya untuk yang di kiri dan di kanan. Oke, kebetulan di sini kita akan membuat bagian tengahnya dulu, karena yang kemarin itu emang minusnya nggak bisa naik ya. Jadi sebelum kita bikin itu, ada trik yang mau gua kasih tahu ke kalian. Lihat ini bahwa ada ya recently used yang masih amburadul. Jadi untuk sekarang kita akan membuat beberapa materialnya yang kita butuhkan, terutama yang di F2P, dijadikan semuanya dalam satu kawasan. Letakkan aja mode Eropa yang grade-nya kuning, bebas apa aja yang tadi. Lalu letakkan apa-apa saja yang kalian butuhkan. Seperti dinding, seperti lantai, mungkin ada railingnya atau handrail, ada tiangnya juga. Nah, alhasil nanti di recently use-nya, nah, terkumpullah semuanya. Nah, kalau untuk yang jendela itu yang ini ya. Nah, bukan yang di bawah. Nah, ini dia. Jadi udah ada di satu paket ya, jadi tinggal itu aja kita olah. Berikutnya, yang kedua triknya sebelum kita mulai, kita akan mengaktifkan bug dulu. Kebetulan ini gua pakai cara yang lain yang bisa sampai ceper banget ya, sampai 1/4 lantai. Jadi tinggal kalian pasang aja ini dinding 1/4, dinding 1, terus segitiga terbalik, hapus dinding-dindingnya, dan hanya ini langsung muncul bugnya. Tinggal ini doang. Lalu nanti tinggal kalian letakkan aja atap ukuran 1 seperti ini. Lalu di bawahnya letakkan lantai juga seperti ini. Dan tinggal kalian hapus atap dan dindingnya. Dah, oke. Ya, udah aktif ya mode bugnya. Karena ini yang kita pakai untuk yang si rumah inti kita, kastil inti kita ya. Bangunan kita, kita usahakan melayang seperti yang memang sebelumnya. Karena sebelumnya kan Shanghai City emang melayang kan. Cuma bedanya kan itu nggak ada tempat naik. Nah, kita bikin dulu tempat naiknya. Salah satunya buat antisipasi nanti kitanya ada di atas gitu ya. Ini makanya udah gua bikin pewarnaannya di depan. Ini gua bikin seperti jembatan dan ya sederhana aja, tapi nggak apa-apa, boleh sebagai inspirasi juga. Kalian letakkan juga tangga ukuran setengah seperti ini, lalu lantai seperti ini, lalu disambung lagi dengan tangga ukuran setengah seperti ini. Ya, itu sebenarnya sih gayanya terserah kalian ya, stylenya. Cuman kalau kata gue jangan terlalu banyak model, karena kita kan fokus ke bagian atas. Jadi karena hanya sebagai penjembatan dari lantai dasar ke bangunan inti kita yang di atas, nah jadi bikinlah yang sesuai menurut kalian, menarik tapi mudah. Nah gitu ya, nih. Yang bagian atas nggak usah diperhatikan, karena itu nanti ada lagi. Lalu yang di kanan udah, sekarang yang di kirinya. Sifatnya sama, kedua-duanya simetris. Dan ini juga yang membuat si bagian bawahnya nggak terlalu banyak desain mencolok ya. Lalu tinggal dikasih railing. Gua panggilnya railing deh sekarang ya, bukan handrail. Nanti dalam proses ini gua akan menggabungkan antara yang spender dengan F2P.
Jadi gua gabungkan antara yang memakai full box dengan yang hanya pakai 2 box. Nanti gua kasih frame tertentu untuk membedakannya. Nah, salah satunya mungkin di sini ya. Kalau misalnya kalian yang spender untuk yang bagian handrail, ini gua kasih frame ya. Kalian bisa menggantinya dengan yang ini. Itu yang lebih cocok dibandingkan dengan handrail yang gua pakai sekarang. Ya, karena kebetulan yang F2P-nya hanya dapat railing ya, railing yang kayak gini, jadi ya itu yang kita manfaatkan. Oke, yang untuk spender gua rekomendasikan yang sebelumnya tadi, ya. Lalu setelah itu di bagian lantainya tinggal kita warnain. Salah satu yang paling cocok dan harus kayaknya pakai lantainya adalah lantai yang dengan wallpaper ini. Nah, wallpaper ini kalau bisa kalian beli agak banyak, karena emang butuh ya. Oke, berikutnya nanti sisanya kita pasang railing di sini. Oke, udah selesai, udah jadi untuk yang bagian jembatannya ya, antara dasar dengan si bangunannya. Yang penting itu. Nah, tinggal nanti kita lengkapin dekorasi di bawahnya. Kebetulan di sini gue dapat inspirasi dengan memakai tiang, karena tiang dari Chinese itu bagus ya modelnya, kayak gini. Jadi nanti tinggal dipasang aja sebagai penopang jembatan ya kan, biar logikanya agak masuk dikit. Dan ditambahkan dengan railing di bagian sisi-sisinya. Di bagian bawah jembatan yang kita bikin ini sebenarnya bisa kalian manfaatkan buat yang lain-lain. Mau bikin kolam, mau dikasih bunga-bunga, taman, lampu, terserah. Cuma kebetulan gua kosongkan karena masih belum prioritas. Karena itu gua serahkan ke kalian bagaimana kreasinya kalian aja. Tuh ya. Mau di bawahnya mau dikasih apalagi boneka atau misalnya patung, terserah aja. Cuman ini gua pakai sebagai tadah bagian jembatan. Ya, kalau misalnya aslinya kan pasti roboh kan ya. Nggak ada penyangganya. Jadi gua bikin aja pakai tiang. Oke, seperti itu ya. Di bagian atasnya jangan lupa dikasih juga yang langit-langitnya pewarnaan. Nah, salah satu yang mungkin banyak akan dipakai adalah dengan wallpaper ini. Karena kan kita pakai nuansa coklat ya, rata-rata nuansa coklat. Nah, bakal banyak beli itu. Dan jangan lupa ditambahkan lampu. Ini salah satu lampu jenis yang paling cocok dengan tema saat ini. Tema Chinese. Ya, sifatnya prinsipnya etnik tapi bagus. Salah satu cara yang mempermudah kalian adalah memasang wallpaper yang ini ya, yang diamond hijau. Lalu nanti kalian tinggal tempatkan si lampunya ada di tengah-tengah si diamond. Nah, kayak gini. Ini salah satu bikin lampu pas di tengah. Tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian ragu mau letakkan lampu di mana nih? Cocok nggak di tengah? Nah, pakai kayak gini caranya biar lebih gampang. Nanti kalau udah diletakkan lampu, nah tinggal diganti bagian si langit-langitnya pakai yang wallpaper semula. Gitu ya. Baik lagi ini jenis lampunya apa bebas, ceilingnya apa, warna langit-langitnya apa bebas, tapi ini yang salah satu gua rekomendasikan. Gitu. Oke, bisa yang gelap, bisa yang terang. Nah, kayak gini, ya. Oke, kita kembali ke bak yang pertama tadi, ya. Kita kan udah menaikkan beberapa lantai ke atas kan, setengah lah ya, seperempat lah ya. Nah, tinggal kita ukur berapa ketinggian bangunan yang diinginkan. Nah, ini ketinggiannya 1,5 dari dasar. Jadi penambahan dinding 1 dan dinding 1/4 dari tempat bak yang tadi ya sampai ke atas. Nanti setelah kalian sampai mentok ke atas, nah nanti kalian bikin modelnya seperti ini. Kalau kalian lihat di layar, itu kebetulan gua hapus railingnya dan gua gantikan dengan ukuran 1/4 dinding. Itu membedakan berapa tinggi si bangunan dengan jembatannya. Jadi gua nggak pengen si karakternya naik terlalu jauh. Jadi kalau bisa dari jembatan ke bangunannya bisa langsung naik. Nah, seperti itu ya. Makanya tinggi dari jembatan ke bangunan pondasinya itu 1/2. Tapi karena dinaikin pakai railing, nah jadi ukurannya 1/4. Pokoknya ikutin aja. Kayak gini. Tuh ya. Nah, lalu berikutnya kalian bikin seperti ini. Ini pondasi dasar bangunan. Kalau misalnya kalian ragu, tinggal di pause aja. Nah, ukurannya udah gua wallpaperin, gua blok-blokin ya. Ada 7 kanan, 7 kiri, benar. Lalu ada 8
atas bawah ya, 7 kali 8 berarti ini ya, kecuali tempat 2 lantai tempat gua berdiri tadi. Oke, nah berikutnya kita bikin dari jembatan ke bangunannya. Nah tadi kan kalian udah pakai bak kan. Nah terus kalian tinggiin aja satu dinding, tapi jangan menyentuh sampai ke atas. Oke, pokoknya selisihnya 1/4. Lalu panjangin pakai lantai seperti ini ya, sampai kena ke bagian railingnya. Nih itu ya, ini dihapus dulu. Oke, sampai kena ke railingnya, gak apa-apa, nggak ada masalah, nggak akan mempengaruhi si itunya juga. Cuma kebetulan ini gua hapus aja ya, untuk jaga-jaga. Nah kayak gitu ya. Jadi ada ukuran 1/4-nya. Nah baru ditambahkan tangga ukuran 1/4 juga. Lalu ini dihapus. Lalu kembalikan lagi si railingnya. Nah gitu. Jadi sedikit lebih cantik lah daripada hanya sekedar cuman lantai aja ya. Nanti tinggal dihapus-hapus saja bagian bawah. Jadi pas kalian nanti naik ke jembatan, nah seperti ini. Nah mau masuk ke rumahnya tinggal lompat aja. Nah tuh ya. Jadi nggak lantai yang kita naikin, tapi tangga. Biar seolah-olah emang itu bagian ya antara bangunan dengan jembatannya jadi satu kesatuan walaupun terpisah. Nah kayak gitu ya. Oke, kita mulai yang bagian atas. Kalian tinggal meletakkan dinding satu yang tempat tadi tuh ya, seperti yang kalian lihat. Lalu kalian ambil furnitur yang nih ya. Nah, ini khusus untuk yang spender. Jadi ini kita letakkan ke tengah-tengah. Bagaimana cara agar bisa di tengah-tengah? Lihat bagian ujung kolam ya, ada 2 kolam di kiri kanan. Nah, pasin dengan si dindingnya gitu. Terus nah tuh ya, kayak gitu. Pas ya, pokoknya patokannya ada garis wallpaper yang udah kita pasang. Nah, ditambah dengan si bagian dindingnya udah cocok dengan mentok-mentok garis si bagian kolamnya ya, kolam pemandian air panasnya. Nah udah, nanti pas mentok-mentok tengah ujung-ujungnya ya. Sulit sih sebenarnya, cuman pakai perasaan kayaknya bisa, nggak ada masalah. Yang penting tandanya yang tadi ya, tandanya yang dinding tadi. Dinding tadi itu diletakinnya pas ukuran satu dari belakang lah, intinya gitu ya, sebagai pegangan, jadi nggak terlalu bablas ke bagian ujung belakang. Nah ini setelah diletakkan, nanti kalian taruh tanaman. Di sini sebenarnya sih bebas aja, cuma kebetulan salah satu bisa yang cocok ya, furnitur atau suatu hal yang bisa dipakai buat membatasi yang rasanya tipis banget, pakainya tanaman kayak gini. Dan tanaman itu kan warnanya hijau. Yang gua sarankan jangan terlalu banyak warna hijau. Jadi kalau bisa warna yang masih serumpun dengan warna yang merah atau coklat. Nah ini tampak belakangnya. Nah, makanya kenapa ada dinding yang satu kayak gitu tuh sebagai pembatas yang kolam air panasnya. Nah ya. Tambahkan juga dinding 1/4 di bagian bawahnya untuk menaikkan si bagian pintu. Kalau untuk spender, nah ya, spender dulu nih. Pakainya ini. Ya, yang sangat-sangat gua sarankan tuh pakainya ini. Ini yang udah punya box banyak. Tapi untuk yang F2P, makainya itu yang kecil aja, yang ukuran 1. Nah, tuh, nih ya. Ya, karena F2P pakainya yang ini aja, tuh. Jadi buka 2 ya, walaupun ada tengah-tengahnya si kayu lah, pembatas lah itu. Tuh. Oke. Itu dulu. Nanti di berikutnya dipasang lantai seperti ini. Tuh ya. Walaupun jalannya kecil, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Lalu nanti di bagian kiri dan kanannya, yang dinding tadi tinggal dihapus. Nah, seperti itu. Tapi nanti dinaikkan lagi 1/4 dinding. Agar bisa menyesuaikan dengan tingginya si pintu. Nah, gitu. Oke, ya. Nah, nanti di samping kiri kanannya pintu, kalian nanti tinggal memasang yang tadi, yang ada di recently used. Atau misalnya kalau kalian hafal, boleh. Nanti dengan dinding ini. Ini untuk yang spender, ya. Ingat ini untuk yang spender dulu. Nah, ini yang F2P. Nah, ya F2P-nya kayak gitu aja cukup.
ya. Jadi kalau F2P yang pintunya bukan 2 blok tapi 1 blok 1 blok. Nah, kayak gini. Gitu. Ya. Ya, harus dibedakan mana spender, mana F2P. Kebetulan untuk yang sementara kolam air panasnya nggak apa-apa, diletakin dulu di tengah-tengah. Ya. Selanjutnya balik ke belakang, kita akan melanjutkan bagian lantai. Nah, seperti ini. Kita akan membuat lahan kiri dan kanan berupa kamar. Jadi ini adalah lorong ya, lorong dari pintu utama. Nah, ini kalaupun gua buat, nah seperti ini. Percayalah ini adalah bagian sisi satunya. Dan sisi lainnya itu sama. Karena sifatnya kan simetris. Jadi kalaupun misalnya gua bikin hanya satu bagian, dan satu bagian lagi tidak, itu sama aja ya. Ya, yang penting itu bisa menghemat waktu. Oke, jadi tinggal yang di bagian tadi itu kalian perpanjang, perlebar maksudnya. Nah, ini tinggal kalian letakkan dinding sebagai penghambat. Ya kali kan masuk ke pintu tahu-tahu jurang kan. Jadi kalian letakkan aja dinding seperti ini. Nah, gitu ya. Tuh, ya bukan di bawah tapi seperempat tingkat di atasnya. Lalu untuk yang lainnya, kiri dan kanan setelah dinding, itu gua sarankan pertama spender memakai ini. Nah, nih ya. Memakai seperti ini, bolak-balik. Kayak gini. Nah, tuh ya. Biar lebih menarik nih ya. Ceritanya kalau spender kan harus mewah tuh ya. Nah, kalau F2P jangan ngeluh ya. Cukup kalian kasih railing atau handrail aja. Ya, terbuka dikit lorongnya nggak apa-apa, kiri dan kanan. Nah, cuman nanti tinggal ditambahkan beberapa aksesoris selain railing, yaitu tiang. Nah, gitu ya. Tiangnya nanti ditaruh aja di bagian tengah-tengah si railingnya. Nah, kayak gitu. Tuh ya, kelihatan ya, ini lorongnya nih. Oke. Nah, berikutnya nanti tinggal bagaimana menyatukan antara tingkat yang setengah lantai di atas dengan yang lantai yang di bawah. Nah, salah satunya adalah memakai tangga ukuran 1/4. Nah, kayak gitu. Ya, nanti di bagian lantainya itu dibedakan warnanya. Jadi kalau gua, kebetulan ini kayaknya untuk draft awal, si warna lantainya pakai yang ini, tapi nanti di ruangan beda. Pokoknya harus dibedakan, nggak boleh digabung ya. Warnanya harus beda. Yang mana yang lantai luar rumah, mana yang lantai dalam ruangan. Tuh, oke. Berikutnya ini mencoba membuat akses ke atas. Ya, ke atas dulu. Tuh ya. Dari lantai bawah, lantai 1 ke lantai 2, ukurannya satu tingkat alias satu dinding cukup. Nah, disambung pakai tangga yang setengah-setengah. Nah, ini gua kasih railing ditambah dengan bunga atau tanaman. Tuh ya. Nah, oke. Kayak gitu. Ya, kalau nyempil-nyempil dikit kasih aja tanaman, beres. Ya, untuk di lantai 1 rencananya gue mau bikin ruangan alias kamar. Jadi buka-buka kamar langsung ketemu dengan kolam air panas. Nah, di sini sebenarnya gue mau masukin 2 pintu ya. Jadi kalau untuk F2P pakai tiang aja. Nah, kalau yang bagian spender pakai pintu tadi. Ya, kalau untuk F2P nggak apa-apa, kebuka dikit lah ya, angin-angin sepoi. Nah, itu no problem lah. Nah, ini tinggal dilengkapi dengan dinding seperti ini. Tuh ya, jadi akses ke ruangan kamarnya tidak ada privasi. Hanya dibatasi oleh si tiang. Lalu kita buat bagian atasnya, penopang bagian si lantai 1 seperti ini gitu ya. Pokoknya tuh ya, sejalur dengan arah tangga tuh. Oke, nanti tinggal dilengkapi tiang di depannya. Oke, seperti ini. Kayaknya beberapa bagian tinggal ngikutin ini deh. Gua kalau ngobrol paling ya yang beda-beda aja ya, antara spender sama F2P aja ya. Soalnya kalau misalnya pun gua jelasin udah ada lebih jelas lagi di tutorialnya. Oke, ya. Jadi dibedakan bagian tangga dengan bagian kamar. Bisa nanti menggunakan dinding
karena dinding ada juga wallpaper yang seperti jendela itu. Atau kalian pakai sih emang jendelanya. Kalau pakai jendela banget kan emang materialnya lumayan ya. Tapi kalau pakai wallpaper kayaknya lebih hemat bahan, pakai gold doang. Oke. Bagian bawahnya nanti tinggal dihapus. Kita karena hanya memakai tangganya aja. Tuh ya. Jadi penopang si tangganya tinggal dihapus. Nah, modelnya seperti ini. Tuh, oke. Ya, untuk bagian atas sementara bagian ruangan lantai satunya ini gua tutup pakai lantai. Nih kayak gini ya, biar kelihatan nih ruangan lantai satunya gimana. Nah, tuh ya. Nanti tinggal di bagian beberapa tempat seperti ini itu ditutupi aja pakai tembok jendela seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini untuk spender bisa dipakai ini. Tuh ya, untuk spender. Jadi antara ruang masuk dengan bagian celah langsung aja angin ketemu angin. Nah, atau kalau yang F2P tetap balikin ke yang tembok biasa aja. Ini kebetulan ruangannya gue pengen masukin teras. Nah, ini tinggal dipasang aja pintu. Ini spender atau F2P sama ya. Nanti dipasang tembok seperti ini. Cuman itu balik lagi deh. Kalau misalnya kalian mau hemat pakai dinding, nanti di wallpaperin seperti yang temboknya, atau kalian pakai tembok yang kayak gini, itu juga bisa. Itu terserah ya. Soalnya kalau di sini nggak bisa pakai kaca tuh. Gua nggak tahu juga apakah karena emang dari guanya, tapi kalau antara tembok dicampur kaca tuh nggak mau dia. Jadi mau nggak mau kalian harus pakai yang dinding alami ya, basic seperti ini. Tuh, oke. Nanti di bagian luarnya dipasang handrail. Nah, tuh ya. Itu buat teras balkon aja. Nah, di sini gua berubah pikiran. Yang tengah-tengah bagian dinding itu gua hapus aja. Kayaknya terlalu nyesek ya untuk satu ruangan. Akhirnya gua bikin aja model terbuka, tapi di bawahnya pakai railing. Nah, nanti tinggal di kiri kanannya ditambahkan aksesoris seperti tiang. Gitu ya. Oke, biar nggak kaku-kaku amat. Nanti di bagian atasnya, penutupnya, biar ada tahan hujan, dipasang atap. Ya, atap ini ada di F2P mah ada. Apalagi spender. Oke. Udah beres ya. Ini tampak model ruangan di bagian lantai 1. Nah, nanti ini akan gua gabungkan dan gua dekorasi sedikit dan akan gua bikin di sisi satu lagi. Ya. Oke, sisi satu lagi sudah selesai. Cuma sebelum lanjut, gue mau ngasih tahu dulu, tuh ya, beberapa dekorasi yang mungkin jadi referensi. Salah satunya yang tadi ya, lampu ini. Nanti bisa kalian letakkan di bagian sini, tempat turunnya arah mau ke kamar. Tuh ya, sama yang ke tangga. Dekat tangga. Tuh, oke. Nah, di bagian langit-langitnya, kalian bisa mewarnai dengan warna coklat yang terang seperti ini. Tuh ya. Itu kalau nggak salah, coba cari aja lah, namanya BG ya, wallpapernya itu. Nah, untuk yang dasarnya ini, jadi ini yang bagian jalannya yang coklat pekat, yang ruangannya tuh ya, coklat kotak-kotak. Untuk lampu itu terserah, tapi sebisa mungkin yang sedikit agak Asia lah. Nah, kalau misalnya ada, tinggal pasang aja. Untuk kursi, gue merekomendasikan kursi yang ini. Kursinya sulit sekali, gue nggak tahu juga bagaimana mencari kursi yang cocok dengan tipikal konsep ini. Kebetulan gue nemunya pakai kursi ini aja. Cuman yang single seat, alias bukan yang letter L. Nah, jadi kursi yang ini yang gue pakai, kursi model kayu ini yang gue pakai untuk yang di bagian dekat tiang-tiang. Atau di samping kolam air panasnya. Tempat duduk-duduk lah ya. Setelah kamar ada kursi duduk-duduk tuh kan rasanya enak aja gitu. Nah, tuh ya. Untuk meja, gue juga referensinya paling ini yang bisa gue advice lah, yang gue kasih rekomendasi lah ya. Intinya agak-agak sulit juga sih untuk masalah meja ini. Tuh ya. Lalu nanti masalah lain-lainnya sih balik lagi ke selera kalian mau masukin yang model seperti apa. Yang penting warnanya bagus ya. Untuk spender ini ya, beli. Kalau mau spender beli ini ada di shop atau ini ya, atau ini ya. Kalau spender itu mantap banget. Kalau meja ini
ya. Bisa nanti dipakai di beberapa sisi dekat kolam pemandian air panasnya, tergantung meja yang disesuaikan dengan selera kalian ya. Untuk aksesoris tambahannya bisa dikasih lampu seperti ini, tuh ya. Itu juga terserah aja. Beberapa referensi memang disesuaikan dengan budget. Dan kalau tanaman, gua tahu kenapa gue suka aja. Jadi ada tanaman dan potnya cukup mengembang dan modelnya bagus. Akhirnya gue suka itu dan itu gue pilih. Nah ini bagian tampak belakangnya, ya. Nah ini lupa ditambahin dulu railing, tuh, ya. Oke, kiri dan kanan sama. Tuh. Untuk yang di sini wallpaper referensinya ini kan nggak bisa nih, ya. Dikasih wallpaper yang sama dengan model yang di bagian depan. Nah seperti ini. Tuh, oke. Oke, ini tampak samping. Ya, tuh sama kayak yang di sebelah. Nah, lanjut. Tadi sebenarnya ini adalah tembok yang seperti jendela itu. Kalau kalian lihat awalnya ini. Nah, ya, tanpa tiang, tanpa railing. Cuman gua pikir kayaknya nggak nyambung. Jadi akhirnya gua hapus, gua tambah railing, gua tambah tiang. Ya biar menyesuaikan aja. Karena pakai tembok tadi nggak masuk. Nggak masuk aja gitu ya. Nah ini ya model kiri itu model kanan sama aja nggak ada beda. Oke kita move ke lantai 2. Di lantai 2 sendiri tadi kan udah kita pasang atap. Nah atap ini kita tutupin. Nah seperti ini ya, pakai tembok. Nah ini tampak dari sampingnya, samping terluar. Cuman gua pikir kayaknya biasa aja. Jadi gua tambahkan lampu di sudut-sudutnya seperti ini. Jadi pas ditimpa kayak gini tuh bagus kelihatannya. Ini sama persis sama yang sebelumnya ya. Yang city, yang pokoknya yang sebelum ini gua bikin. Nah, jadi karena bagus jadi gua pasang lampu biar nyempil. Tuh ya. Cuman kayaknya gua expand lagi si bagian atapnya jadi 3. Modelnya seperti ini. Betul. Nah, nanti di bagian sampingnya tuh ya, yang segitiganya tutup aja pakai kayu kayak gini. Nah, gitu. Oke. Nah, nanti tinggal yang kekurangannya ditambahkan pakai dinding. Nah, oke. Lalu di bagian sini, itu nanti tinggal ditambahkan aja lantai sebagai langit-langitnya. Nah, seperti itu. Nah, cuma karena kita udah aktifkan mode bak kan, nah nanti ini dari gua dinaikin aja seperempat ke atas. Nah, kayak gitu. Nanti tinggal dihapus bagian ketiga, kedua, ke satu. Nah, gitu ya. Lalu balikin lagi ke railingnya, ke handrailnya. Duh ya, mantap. Itu nanti fungsinya apa nanti. Lalu berikutnya kita akan membuat jembatan penghubungnya. Jadi di sini seperti yang sebelumnya ada jembatan penghubung antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan bagian bangunan. Nah di sini kebetulan nanti kalian tinggal menempatkan jembatannya seperti ini, ya, tuh. Oke. Bedanya itu kalau nggak salah cuma 1 blok dari tangga naik ya, dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, tinggal disesuaikan selera. Cuma kebetulan gue bikinnya agak 2 tingkat si tangganya. Nah, jadi naikinnya pertama dari setengah, lalu naikin lagi ke 1/4. Nah, kayak gini ya. Lalu sambung lagi pakai lantai seperti ini. Kalau nggak salah 2 ya. Nah, lalu nanti tinggal disamain bagian yang kiri dengan bagian yang kanan. Nah, ya, lalu ditambahkan tangga ukuran 1/4. Nah, ini model penghubung si jembatannya, kalau dari kejauhan. Nah, kalau sisanya nanti tinggal ditutupin pakai railing kiri kanannya. Nah, gitu ya. Kalau untuk yang spender, di bagian tengah bisa kalian tempatkan jembatan melingkar seperti ini. Nah, itu juga lebih bagus. Nanti tinggal di bagian si railing yang tadi, tinggal dihapus, sama di bagian bawahnya juga dihapus. Nah, tuh. Ya, lebih ada lekukannya. Tuh, oke. Nah, untuk yang di sini tinggal kalian dekorasi aja pada bagian atas jembatan dengan lampu-lampu. Karena itu juga yang gua rekomendasikan agar si bangunan kita tuh lebih bersinar ya. Nah, ini kebetulan lampu taman yang gua pakai di beberapa ujung jembatan.
Bisa kalian juga contoh seperti ini. Nah ya, untuk lain-lainnya juga kalian bisa tambahkan sedikitan lampu kecil atau tanaman. Nah ini tampak dari samping. Yang penting jangan norak aja. Yang penting pas ya. Istilahnya jangan terlalu rame, tapi ya beberapa bling-bling, ya beberapa sinar-sinar dari terangnya lampu. Nah itu disesuaikan aja. Yang penting bagus. Nah ini bisa ditambahkan pakai lampu yang menjalar, ya, lampu tali kayak gitulah. Terus yang di kiri kanannya pakai yang satuan, ya, lampu kayak gini, lampu yang satuan tapi random diletakinnya, baik itu di kiri atau di kanan. Nah seperti itu, ya. Jadi bukan pakai lampu yang favorit kita, tapi hanya yang satuan aja. Tuh. Oke, nanti untuk bagian bawah ini juga disesuaikan dengan kreativitasnya kalian saat mendekorasi. Ini tampak yang sampingnya setelah kita tambahkan lampu. Nah, di bagian tengahnya boleh ditambahkan lagi lampu yang menjalar ini, ya, lampu tali ini untuk diperbanyak. Pokoknya disesuaikan aja lah untuk masalah dekorasi ini sesuai keinginan kalian. Nah, ini hasilnya. Tuh, ya. Nah, oke. Kita akan kembali ke lantai 2. Nah, di sini kita akan memberi handrail. Railing ya, railing. Ya, sebagai arah jalannya. Nah, salah satu yang menurut gua cukup sulit, itu adalah bagian ini. Jadi ceritanya saat gua meletakkan lantai ke bawah, itu mepet sekali. Nah, akibatnya gua naikin 1/4 tingkat sedikit ini. Nah tuh ya, makanya tangganya kayak gitu tuh modelnya. Nah cuma permasalahannya, bagaimana bisa membuat ruangan, masa ada di bagian bawahnya ada kontur kan, kontur wilayah kayak gitu kan, agak sulit. Nah jadi ini gue gimana ceritanya menyeimbangkan agar si lantai ketiga itu sesuai dan sama, masih satu tingkat. Nah, jadi akhirnya gue sementara bikin kayak gitu dulu. Nah, ingat ya, sementara aja. Ini gue bikin kamar juga agak kecil ukurannya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita membuat ruangan lagi. Sebisa mungkin kiri kanannya ruangan full ya. Nah, ini tinggal dikasih tembok aja. Ya, nanti bisa kalian lihat. Pokoknya di sini tetap dikasih berupa teras. Yang penting bisa ada sirkulasinya lah, biar nggak sempit-sempit amat. Nah, kayak gitu. Ya, nanti tinggal dibikin aja model ruangan. Kayaknya gue kalau misalnya ngasih tutorial, sambil mikir juga ini ceritanya, mana cocok, mana enggak. Kadang kalau misalnya dipasang nggak cocok, ya terpaksa ganti. Jadi kan kalau orang kan biasanya bikin tutorial, udah set beres gitu kan. Jadi gue enggak, mikir dulu. Mikir juga, cocokin, belum lagi tes warna kan. Nah gitu ya, ini sambil gue letakin juga atap nih, bagian atasnya. Nah, kayak seperti ini ya atapnya ya. Nah ini lantai 2 akan gue beresin, modelnya sama. Ini dengan yang di sampingnya, lagi-lagi ya, gue akan mengcopy bagian ini seperti kalian lihat. Nanti ke bagian satunya lagi ditambah dengan sudah full color ya, itu juga kalau pewarnaan gampang lah ya, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke, kita lihat hasilnya aja ya. Oke, ini gambarannya ya. Sebelah kiri seperti ini ya, sebelah kanan seperti ini. Jadi apa yang gua isi, beberapa furnitur yang mungkin terkait. Pertama ini lampu gantung ya, bisa kalian taruh. Ini bagian menjelang tangga. Nah ini bagian sampingnya ya dari rumah kita, yang bagian atapnya tinggal diperbanyak aja sampai 3 biji. Nah nanti tinggal ditambahin si lampu-lampunya. Nah ini bagian samping ada pohon, ada lampu dinding. Nah di bagian di sini gua nggak tahu juga bagaimana ya, gua makainya kursi yang ini nih ceritanya. Gua nggak tahu lagi dapat harus seperti apa kursi yang sesuai. Nah ini bagian tanaman jalar. Nah kan bisa tuh ya pemanfaatan bak tadi. Nah ini kebetulan karena ada kayaknya satu yang miss, lampunya tadi yang ini gua tambah. Nah kayak gini ya.
Lanjut kita ke lantai 3. Jadi jembatannya akhirnya seperti ini yang di bagian belakang. Tuh, kalian bisa lihat. Walaupun ada bolong sedikit. Kalau kecepatan nanti tinggal di pause aja. Nah, gitu ya. Yang bolong itu tinggal kita tutupin pakai dinding setengah. Nanti tinggal dikasih wallpaper yang menyesuaikan. Kalau di sini bisa dihias dengan apa aja, boleh, bebas. Kebetulan di sini gua rencananya mau kasih lampu aja, ya. Modelnya terserah aja. Nah, seperti ini mungkin lampu untuk bagian belakang bangunannya. Ya, ini mah terserah aja, sekreasinya kalian aja. Oke. Kita lanjut ke lantai 3. Nah, tinggal ditambahkan aja tangga ukuran setengah seperti ini, ya. Lalu nanti disambung dengan lantai. Tapi cara ini terserah kalian sih, kalau kata gue. Cuman ini deh ya. Ini dulu deh. Jadi ini adalah bagian mentok antara jembatan lantai 2 dengan bagian lantai 3. Nah, di sini gue mau ngasih tahu trik tapi yang gampang aja sih sebenarnya. Tapi ini lebih untuk yang spender ya, lebih ke bagian yang punya bahan aja. Jadi kalau kalian punya yang ini, nah ya untuk spender. Nah, nanti ini lebih bagus ditaruh di sini nih ya, sebagai istilahnya pembedanya, pembeda wilayahnya. Jadi ini nanti ditukar aja seperti ini, seperti kalian lihat. Nah, tuh ya. Kalaupun misalnya kalian punya railing yang melingkar, nah, biasanya kan ada tuh box tertentu. Nah, ini spender lagi, taruh kayak gitu. Oke. Nah, nanti di bagian bawahnya taruh yang tadi yang ada bolongannya, dinding yang ada bolongan melingkarnya, bolak-balik. Nah, cuma nanti salah satunya dibedain seperti ini. Tembok dulu, tembok biasa, baru yang setengah. Nanti taruh salah satu aksesoris yang kalian pengen. Nah, di sini gua kebetulan pilih ini, dan kita semua kayaknya ada ini deh. Gitu ya, taruh di tengah-tengahnya. Lalu ini pilih replace alias gantikan dengan dinding yang sama modelnya. Lalu tinggal diputar, di rotate. Nah tuh, ya nggak pakai bak, tapi emang sebenarnya bisa. Jadi seolah-olah dia kosong, melayang, ada di tengah-tengah. Nah, ini khusus untuk spender, bisa pakai kayak ginian. Dan aksesorisnya bebas, nggak mesti yang kayak kipas ini. Apa aja bisa, kayak lampu itu bisa, kayak tanaman itu juga bisa. Ya, kebetulan ini karena aksesorisnya ini bagus, ya itu yang gua pakai. Nah, untuk F2P, ya jangan ngeluh ya. Ya, kembalikan aja seperti semula. Nah, modelnya seperti ini, tapi di bagian atasnya tembok ukuran 1/4. Nanti baru ditambah hiasan yang tadi di temboknya. Nah, udah cukup kayak gini aja ya. Gak usah lain-lain, gak usah neko-neko. Ya, untuk yang di bagian tengah-tengah dari lantai 2 ke lantai 3. Nah, ini bagaimana kita bisa mengakses ke atasnya. Ini gua bikin jalan seperti ini. Gitu ya. Di satu sisi dulu. Nah, ini kebetulan gua memperbaiki jalurnya. Tadi jalurnya langsung ke bagian lantai 3. Nah, gua hapus. Nah, gua gantikan dengan yang seperti ini modelnya. Jadi ditambahkan dulu lantai di bawahnya seperti ini. Nah, baru nanti ditambahkan tangga ukuran 1/4. Nah, kayak gitu ya jadinya. Nah, ini kan kelihatan nih kotak nih ya. Kalian nanti kalau apa hapus aja. Pokoknya bikin aja kotak kayak gini. Ada pintu, terus ada bolongan, terus pokoknya kotak aja kayak gini. Nanti di kiri-kiri kanannya ditambahkan atap kayak gini. Tuh ya. Kayaknya kalau yang itu nggak perlu tutorial deh, karena itu gampang lah. Cuma bikin kotak doang. Yang penting aksesnya. Jadi makanya aksesnya gua perbaiki tadi, biar kelihatan. Sisanya nanti dibikin model persegi panjang kayak gini. Nanti di kiri kanannya atap. Tuh ya. Nah, baru nanti di bagian sininya dihapus, ditinggiin ukuran 1,5. Setengah. Nah, kayak gini. Tuh ya. Walaupun persegi panjang, pokoknya kan ada tuh 2x2 tengah-tengahnya. Nah, ditinggiin setengah
kayak yang kalian lihat di video nih. Itu gunanya buat apa? Biar ada atapnya berjenjang. Nah, jadi nggak hanya tangga yang berjenjang, tapi atapnya berjenjang. Tuh, kayak gitu ya. Tuh, oke ya. Lihat aja lah di video lah. Tapi gampang kalau ini mah bikin kotak doang. Nggak ada yang aneh-aneh. Tuh, oke ya. Gue kadang kalau njelasin juga takut beribet, jadi mending lihat aja. Tuh, ya. Nanti dibikin modelnya kayak gini. Tuh, ya. Nah, baru nanti kita copy bagian kiri di kanan. Karena untuk bagian sini kayaknya udah beres. Paling tinggal gue dekorasi sedikit-sedikit dan tambahin furnitur dikit-dikit. Gue lupa tadi ngasih tahu yang bagian keluarnya ada balkon. Nah, kayak gini ya. Sebelum lanjut, gue mau ngasih tahu ada beberapa perubahan. Nanti bisa kalian menyesuaikan. Ini awalnya pada bagian samping bangunan kita seperti ini. Lalu gue naikkan seperempat seperti ini. Lalu gue tambahkan tiang seperti ini. Dan lampunya gue ketengahin. Lalu di bagian sini awalnya kayak gini. Tanpa atap. Lalu ditambahkan lampu. Lalu baru pakai atap. Nah, kalau untuk bagian belakang awalnya kayak gini. Lalu dicat dan dirapikan. Dihapus dan ditambahkan lampu. Nah, oke. Itu beberapa perubahan yang gue ganti. Nah, ini adalah bagian teratas. Jadi yang tadi lantai ketiga, nanti tinggal dinaikkan seperti ini. Nah, nanti tinggal ditambahkan seperti ini. Ini adalah lantai terakhir. Tuh ya. Kiri kanan udah sama. Nah, jadi tadi ada tangga. Nah, tangga yang ke atas itu kan jalurnya ke kiri dan ke kanan rumah. Nah, nanti kasih aja jalur tangga ke bawah itu. Aduh, gimana sih cara jelasinnya? Pokoknya sebelum masuk ke kamar yang di lantai atas, kiri, dan kanan, nanti selipin tangga. Nah, tangganya ukuran yang setengah. Nah, baru bikin kayak gini. Nah, ini kebetulan gua ngasih yang untuk lantai atas ya. Seperti teras juga. Teras kosong aja kasihnya. Nah, ini tinggal dikasih tiang, lalu atasnya tinggal dikasih nanti atap. Nah, ini udah dikasih atap nih, ya. Kalau misalnya ada beberapa yang kecepatan, di back aja sedikit-sedikit. Kayaknya kalau gue lihat tadi ada deh kelihatan struktur bangunan yang gue buat. Nah, sama kayak yang sebelumnya, nanti di ujung-ujungnya tinggal dikasih lampu aja. Nah, kayak gitu. Biar cukup terang lah ya si bangunannya. Tuh, oke. Nah, modelnya kayak gitu ya. Ini model yang agak nyeleneh sih, cuman ini gua coba-coba aja. Bagian atap yang kedua itu kayaknya nggak guna dan nggak bagus, akhirnya gua hapus ya. Gua coba tadi pakai model baknya, model yang melayangnya, cuman kayaknya kurang turun, tapi nggak bisa lagi, tapi ya udah. Nah, ini kayaknya udah model akhir dari bangunan kita untuk yang spender. Spender sampai sini udah cukup. Ya, karena emang dari sini targetnya. Nah, untuk yang F2P, nah kita masih lanjut. Karena kita akan menghilangkan bagian pemandian air panasnya. Cuman sebelumnya, ini adalah tampak akhir dari bagian rumah kita ya. Tuh ya, udah kelihatan ya. Ada beberapa tambahan dekorasi dan lain-lain, kayaknya nggak ada lagi bermasalah. Jadi secara keseluruhan, ini tampak sampingnya ya. Kalau dari sebelah kirinya kayak gini, tuh bagus ya. Gue suka ada tiang-tiangnya deh. Ya emang kayak realnya gitu, menopang bagian teras atas. Nah, ini bagian samping satu lagi, sama aja sebenarnya. Beda datang cahaya matahari doang. Nah, gitu ya. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, itu ya. Kayaknya bagian belakang sederhana aja. Tapi yang penting ada, nggak datar-datar juga kalau bagian belakangnya. Nah, gitu. Nah, ini bagian sedikit ke atasnya. Ya, nanti ini bisa di pause aja kalau misalnya kalian ragu. Ini gua tambahkan pohon sedikit. Nah, jadinya seperti ini. Tuh. Oke, nambah pohon kayak gini juga bagus ya. Menaikkan suasana si rumahnya. Jadi ini gua review sedikit sebelum gua menghilangkan bagian tengahnya ya. Aduh. Pertama ini gua perlihatkan seluk-beluk jalannya. Jadi kebetulan aduh ini belum gua warnain ya. Ini gua warnain sedikit dengan warna yang sesuai aja.
nggak usah yang aneh-aneh lah. Ini lorong nih ya, lorong kecil. Nah itu biarin aja lah, itu mah ntar aja diurus. Ini lorong ke kiri dan ke kanan. Nah ini turun. Nah ini kamar yang sebelah satunya lagi, terbuka aja modelnya. Depannya langsung pemandian air panas. Nah oke. Depan sama samping kiri samping kanan sama ya modelnya. Cuma nanti tinggal diikutin aja. Kalau masalah furnitur, nah itu balik lagi ke kalian. Yang penting jangan terlalu nyesek, ada agak sedikit ruang. Naik ke atas, ke lantai 2, seperti ini. Nah, tuh ya, ada lampu, ada pohon. Nah, ini lantai 2. Lantai 2 ada kamar juga, kanannya jembatan, kirinya kamar. Nah, kalau masuk ke kamar sini, kecil aja, seperti ini. Ruang berkumpul, ruang diskusi, itu boleh. Kan orang Cina kan sering kayak gitu kan. Nah, ini tangga ke atas yang menyeberangi. Nah, yang di atasnya kayak gitu, udah gua hiasin pakai lampu-lampu. Tuh ya, bagus juga. Ini yang tadi. Nah, oke. Ini yang kosong-kosong tinggal kalian tutupin aja ya, rasa-rasanya. Ini kita mah cepet-cepet aja. Walaupun wallpapernya kurang, tambahin. Ini bagian belakang. Jadi bagian belakang yang tadi udah kita siasatin, bentuknya akhirnya jalannya seperti ini. Nah, kayak gitu ya, tangganya. Nah, ini juga sama, modelnya kayak gini juga, kiri dan kanan sama lah. Nanti kalian tinggal lihat aja. Nah, ini dinaikin pakai tangga setengah. Nah, kayak gini. Tapi sebelum ke atas ada kamar lagi, di kiri dan di kanan. Model kamarnya kotak aja. Nah, kayak gini. Cuman ada pintu ke balkon. Kayak gini. Nah, ya, kalau model atapnya tadi udah gua jelasin. Nah, oke. Langsung ini ke atas. Nah, ke atas ke tempat diskusi juga. Balkon kecil lah. Intinya juga kayak gitu. Oke, yang F2P lanjut ya. Jadi yang tengah-tengah ini kita hapus karena kita tidak punya bahan kolam air panas itu. Jadi kita gantikan dengan sesuatu. Oke, jadi yang tadi untuk masuk gerbang pintu kita dahulukan, kita prioritaskan. Di sini gua memasukkan lampu. Ya, hiasan aja sih ya. Kebetulan kan tengah-tengahnya lapang tuh, gede tuh ya. Tapi tetap karena ukuran 1/4 ke arah pintu, jadi kita naikkan pakai tangga dulu. Seperti ini. Nah, oke. Lalu di bagian tepi-tepinya kita lanjutkan dengan dinding 1/4 yang tadi. Seperti ini. Ini 1/4 ini sebagai hiasan aja. Jadi kalau kalian mau memasukkan sesuatu berupa patung, tanaman, atau apa, boleh. Nah, kebetulan gue mau memasukkan pohon. Jadi pohon yang warnanya orange ke merah-merahan itu karena bagus. Jadi gue letakkan aja di kiri kanannya. Seperti ini ya. Tuh. Oke, dan begitu juga di sebelah kirinya juga sama. Gue meletakkan pohon ditambah dengan dinding 1/4. Lalu ditimpa pakai lantai. Nah, seperti ini. Nanti tinggal ditambahkan aja aksesoris yang lain, bebas. Nah, nanti tergantung kreasi kalian. Nah, jadilah yang di sini. Nah, kebetulan di sini karena kosong wilayahnya, jadi ini rencananya mau gua hapus. Nah, seperti ini. Ada 2 opsi yang bisa gua kasih ke kalian. Pertama, tetap memakai yang lurus, bukan lurus sih, tanpa bolongan kayak tadi. Seperti ini juga bisa. Jadi ada jalur langsung ke pintu utama dan jalur ke kiri ke kanan. Atau kalian bisa juga bikin model kayak gua, jadi dihapus bagian tengahnya, disisakan 1 blok. Nah, kayak gitu, lalu dipasang dengan railing. Nah, seperti ini. Nah, railing ini nanti sebagai pembatasnya di daerah yang bolong itu. Nah, bolongnya kan ini kayak gini nih. Nah, gitu ya. Nah, nanti dibikin arah dari tangganya menuju ke bagian kiri dan kanannya. Di sini gua rombak. Gimana rombaknya lihat aja lah pokoknya di video ini ya. Jadi gua memperbaiki lagi jalannya. Jadi bukan jalan yang di awal. Cuman bagaimana gua memperbaiki jalannya supaya baik dan benar. Gitu. Ya, perbaikan handrail dan penambahan handrail juga. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, nanti sisanya ditambahkan dengan wallpaper supaya jelas. Oke. Nah, di sini kan bolong, kosong kan. Nah, tepiannya nanti tetap kita tambahkan railing.
Nah, railing ini sebagai pembatas yang di daerah bolong itu. Nah, seperti ini. Nah, itu ya udah kelihatan. Nah, nanti tinggal dikreasikan. Kalian mau tetap bolong atau ditambah isian ya, boleh. Jadi ini gua dekorasinya kayak gini dulu aja. Jadi kalau tetap bolong itu juga bagus. Malah bisa kalian tambahin pohon sampai ke atas. Itu lain-lain bagusnya. Atau yang versi kedua. Kalian kan tadi masih ada tuh baknya. Jangan dihapuskan sampai akhir. Nah, bak yang tadi tuh dipakai sampai ke atas, cuman jaraknya 1/4 dinding dari yang bagian tengah-tengah kita. Nah, hasilnya nanti dindingnya akan berbentuk 3x3 dengan selisih 1/4 ke bagian bangunan. Lalu nanti dinding 1/4 itu yang menyambungkan antara lantai yang agak sedikit ke dalam dengan bangunannya. Pokoknya kayak gini modelnya. Lalu nanti tinggal dicat wallpaper disesuaikan dengan nuansa coklat kita ya. Kebetulan gua pakai yang ini. Jadi itu di bagian tengah-tengahnya yang 3x3 gua gali apa istilahnya gua perdalam agak ke bawah sedikit. Nah, tinggal dikasih tangga. Ini tuh kayak model-model tempat berkumpul tapi besar. Nah, nih kayak gini. Ya, kayak bisa dikasih apa aja boleh di dalam sini bebas. Oke ya. Jadi ini adalah hasil akhir finishing dari rumah kita bangunan ya. Aduh, akhirnya selesai juga. Ini yang versi F2P dan semuanya bisa dicari di in-game. Karena gue lihat kayaknya kebanyakan dari batu ya dan kayu yang susah. Kalau kalian perhatikan lebih seksama, atap yang kalian lihat itu adalah atap yang F2P. Ternyata atap yang segi 8 yang awal kita masukin tadi, itu adalah atap yang dibeli dengan RC, dengan box tertentu. Cuman tinggal diganti aja. Untuk penempatannya sama, untuk letaknya sama ya. Hanya memperbaiki model atap aja, jenis atapnya diperbaiki. Sisanya sama. Mungkin segitu dulu ya dalam guide atau tutorial kali ini. Akhirnya selesai juga. Terima kasih banyak kalian udah nonton sampai habis. Semoga ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa di like dan di share. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Ya, mantap. Semoga ini bisa berfaedah buat kalian dalam membuat rumah tipikal Cina. Oke, sekian dulu dari Ucup. Ucup pamit, thank you banget. Bye-bye. Mantap.